Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Riandika Pradana, kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Konferensi Asia Afrika. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau disingkat KTT Asia Afrika atau KA. Kadang juga disebut Konferensi Bandung. Adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar yang dulunya Burma, Sri Lanka, dahulunya Ceylon, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan memperoleh kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sostromitjojo di Dewan Perwakilan Rakyat sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Kedua, 25 April sampai 22 Mei 1954 berlangsungnya persidangan Colombo di Sri Lanka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma atau yang sekarang Myanmar, dan Indonesia. Dalam konferensi ini, Indonesia memberi usulan perlunya adanya konferensi Asia Afrika. Ketiga, tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 untuk mematangkan gagasan masalah persidangan Asia Afrika. Diadakan persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan serta siapa saja yang akan diundang. 4. Tanggal 18 sampai 24 April 1955. Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sostromitjojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung Indonesia. Untuk memperingati 50 tahun sejak pertemuan bersejarah tersebut, para kepala negara Asia dan Afrika telah diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan baru di Bandung dan Jakarta antara 19 sampai 24 April 2005. Sebagian dari pertemuan itu dilaksanakan di Gedung Merdeka. Lokasi pertemuan lama pada 50 tahun lalu. Sekjen PBB Kofi Annan juga ikut hadir dalam pertemuan ini. 1. Ali Sostromitjojo. 2. Muhammad Ali Bogra. 3. Jawaharlal Nehru. 4. Sri Kotelawala. 5. UNU.
1. Afghanistan. 2. Arab Saudi. 3. Burma. 4. Ceylon. 5. Republik Rakyat Cina. 6. Ethiopia. 7. India. 8. Indonesia. 9. Irak. 10. Iran. 11. Jepang. 12. Kamboja. 13. Laos. 14. Lebanon. 15. Liberia. 16. Libya. 17. Mesir. 18. Nepal. 19. Pakistan. 20. Filipina. 21. Siprus. 22. Sudan. 23. Suriah. 4. Thailand. 25. Turki. 26. Republik Demokratik Vietnam. 27. Negara Vietnam atau Republik Vietnam. 28. Kerajaan Mutawakiliyah Yaman. 28. Yordania. Pemerintahan Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Keberhasilan itu merupakan suatu prestasi besar karena diselenggarakan di tengah-tengah maraknya gerakan separatis dan keadaan pemerintahan yang tidak stabil. Penyelenggaraan KAA didasarkan pada berbagai kejadian yang melanda dunia, sekaligus sebagai latar belakang pelaksanaan KAA sebagai berikut. A. Pertentangan antara blok barat atau kapitalis dan blok timur komunis yang mengancam ketertiban dan perdamaian dunia. B. Sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika yang menjadi korban imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat. C. Perlunya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. D. Pelaksanaan politik apartheid atau diskriminasi di beberapa negara, terutama di Afrika Selatan. 10 poin hasil pertemuan KAA kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasar Sila Bandung, yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Dasar Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam program PBB dan prinsip Nehru. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa. 3. Menghormati dan menghargai perbedaan ras, serta mengakui kebersamaan semua ras dan bangsa di dunia. 4. Tidak ikut campur dan intervensi persoalan negara lain. 5. Menghormati setiap bangsa untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif dan dalam bertindak untuk kepentingan suatu negara besar. 7. Tidak mengancam dan melakukan tindakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8. Mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional secara jalan damai dan dengan persetujuan PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan juga kewajiban internasional. 11. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada 1961. Konferensi Colombo dilaksanakan di Sri Lanka.
pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Tujuannya adalah membahas masalah Vietnam dalam menghadapi konferensi Jenewa pada tahun 1954. Kemudian berkembang gagasan baru setelah Indonesia melontarkan pentingnya menyelenggarakan KA. Meskipun diwarnai sikap yang agak ragu-ragu, konferensi berhasil memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Indochina harus dimerdekakan dari penjajahan Prancis. 2. Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko. 3. Menyetujui dilaksanakannya KA dan menugaskan Indonesia untuk menyelidiki kemungkinan KA itu. Sesuai hasil keputusan Konferensi Kolombo, Indonesia kemudian melakukan kedekatan diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika. Pemerintah Indonesia ingin mengetahui tanggapan negara-negara tersebut terhadap ide penyelenggaraan KA. Ternyata negara-negara yang dihubungi menyambut baik dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah. Sebagai tindakan lanjut, Indonesia mengadakan konferensi Bogor pada 28 sampai 29 Desember 1954 dengan mengundang peserta Konferensi Kolombo. Konferensi Bogor dihadiri tokoh-tokoh penting yaitu 1. Mr. Ali Sostroamijojo, Perdana Menteri Indonesia. 2. Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. 3. Muhammad Ali, Perdana Menteri Pakistan. 4. UNU, Perdana Menteri Bima atau yang sekarang Myanmar. Dan kelima, Sirjo Kotelawala, Perdana Menteri Sri Lanka. Konferensi tersebut membicarakan persiapan-persiapan terakhir pelaksanaan KA. Kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi Bogor adalah sebagai berikut. 1. KA akan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1995. 2. KA akan diikuti oleh 30 negara sebagai peserta. 3. Menetapkan rancangan agenda KA. Dari materi Konferensi Asia Afrika saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.